Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gan Khalid. Di podcast kali ini saya akan menyambung tentang Pareto, ya. Pareto bagian 2 tentang satu hal yang Anda harus ketahui tentang satu hal yang harus Anda ketahui selama Anda masih pembelajar. Oke, ini nyambung ke yang sebelumnya. Oke, di podcast sebelumnya saya sharing tentang betapa pentingnya kita mengetahui hal Pareto ya dalam setiap bidang keilmuan, dalam setiap bidang skill. Anda juga kalau dengerin udah tahu. Oke, itu informasinya. Nah, sekarang gimana informasi tahu bahwa ada Pareto bisa kita aplikasikan sehingga jadi bermanfaat? Oke, ada dua cara memanfaatkan informasi bahwa di dunia ini ada Pareto. Ada dua. Satu, Anda telaah di kehidupan Anda, entah Anda misalkan jago SEO misalkan. Nah, Anda telaah tuh sebenarnya proses gua nge-SEO itu mana sih yang bagian Paretonya? Mana sih sebenarnya yang gua lakuin itu kecil tapi berdampak besar? Nah, kalau Anda jago di gambar misalkan, apa sih yang effortnya gua kecil, atau tool apa sih yang sebenarnya gue belinya murah tapi sebenarnya efeknya mahal? Nah, semacam-macam itu. Jadi kalimat pertama adalah telaah. Nah, ini kadang-kadang orang nggak menelaah gitu. Sama kayak misalnya saya nih, saya selalu di toko online saya selalu mencari sebenarnya mana sih produk gue yang paling nyumbang besar. Nah, dari situ akhirnya saya besarin budget saya, ya, saya besarin budget saya untuk iklan produk tersebut. Terus ketika saya mau lebih besar lagi, saya cari produk-produk yang sejenis gitu. Karena saya tahu dari pendapatan saya paling besar di situ. Ya, kenapa nggak itunya aja gue gedein gitu. Karena saya melihat itu paretonya. Nah, itu contoh di saya yang toko online. Nah, di diri Anda, di kehidupan Anda, apa Anda itu untuk bisnis Anda, atau Anda untuk skill Anda, atau untuk Anda misalkan mau membahagiakan istri Anda atau ibu Anda, coba ditelaah gitu, direnungkan apa sih yang perilaku Anda yang 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 bisa membuat mereka bahagia atau senang banget gitu, yang di Andanya mungkin pengeluarannya dikit gitu, nggak maksimal banget, tapi merekanya udah senang. Nah, itu ditelaah gitu. Oke, karena ya itu tadi yang saya bilang, di setiap 10 hal yang Anda lakukan pasti ada satu atau sampai tiga gitu yang efeknya besar. Itu poin pertama ya, tentang memanfaatkan pengetahuan Pareto. Sekarang pemanfaatan ilmu Pareto kedua, yaitu yaitu ketika Anda bertemu atau memiliki kesempatan untuk bertanya kepada seorang expert di bidangnya. Misalkan kita fokus ya, misalnya di bisnis online misalkan. Misalkan Anda kopdar, atau Anda ikut trainingnya, atau Anda ikut webinar, atau Anda ikut workshop di sebuah acara gitu, training. Misalkan pembicaranya jago parenting misalkan. Nah, Anda bisa langsung nanya nih pertanyaan Pareto. Tapi cara bertanyanya nggak gini, nggak gini. Pak, saya mau nanya Pak, dalam parenting apa Pak Paretonya Pak? Ya, kalau dia misalkan ngerti Pareto dia akan langsung jawab gitu. Tapi kalau dia nggak ngerti, Anda jadi harus ngejelasin Pareto dulu ke dia gitu kan. Jadi saya udah buat template-nya nih. Template-nya sebentar. Saya buka HP dulu. Template-nya misalkan Bapak itu adalah pembicara parenting misalkan, dan dia lagi membicarakan tentang bagaimana membuat anak menurut gitu misalkan. Nah, template-nya Anda seperti ini. Pak, menurut pengalaman Bapak nih selama bertahun-tahun di bidang parenting, apa sih Pak yang paling berpengaruh terhadap kesuksesan mendidik anak supaya nurut sama kita? Nah, itu tuh tandanya Anda bertanya dengan pola Pareto gitu. Nah, dengan pola Pareto ini dijamin Anda akan kayak mendapatkan shortcut gitu. Mendapatkan shortcut inti daripada inti pengalaman dia selama bertahun-tahun di bidang tersebut. Ya, yang tadi contohnya bidang A. Dan kalau misalkan saya contohin seperti 3 studi case saya yang kemarin, maka saya akan bertanya dengan, kemarin contohnya apa? Badminton ya, badminton. Maka saya akan nanya dengan ke coachnya, Coach, intinya biar jago
Badminton apaan coach? Misalkan dia jawab langkah kaki. Nah, berarti itu adalah jawaban Paretonya. Nah, berarti kalau Anda mau jago di badminton, setelah Anda tahu jawaban tersebut, Anda ingat-ingat tuh, Anda catat, oh, langkah kakinya gitu. Terus Anda misalkan studi case yang kemarin kan saya jerawat. Nah, itu saya nanya ke dokternya gitu, "Dok, jadi intinya apa, Dok, yang bikin jerawat?" Dia bilang, "Jangan stres." Oh, berarti setelah saya dapat jawabannya, saya langsung mencari cara menanggulangi stres. Nah, seperti itu. Dan tipe pertanyaan Pareto, nah ini kita bahas kelebihan dan kekurangannya. Kalau Anda nanya Pareto ke seseorang expert, ke seseorang yang berpengalaman, pasti nih saya jawabnya, pasti itu orang mau ngasih tahu jawabannya. Pasti udah. Kenapa? Karena pertanyaan Pareto bagi dia yang expert, ditanya tentang Pareto itu seperti dia dapat tantangan. Kenapa? Dari seluruh pengalaman bertahun-tahun tiba-tiba Anda nanya yang paling berpengaruh. Dia ciri-cirinya, dia pasti akan diem, merenung, terus lama bergumam, terus kayak ngambil jeda. Nah, kalau Anda udah mendapati ciri-ciri seseorang pas lagi Anda tanya dia kayak gitu, berarti itu dia sedang lagi mikir keras. Nah, kalau lagi mikir keras, berarti itu dia lagi mempersiapkan jawaban yang merupakan inti daripada intinya. Jadi diemin aja kalau dia berkerut, kalau dia kayak merem-merem dulu, kalau dia kayak matanya ngadep ke atas, ngawang-ngawang, mengingat-ingat sesuatu yang lama, biarin aja. Karena itu dia bentar lagi akan memberikan Anda ilmu yang merupakan Pareto di bidang tersebut. Itu kelebihannya nanya dengan prinsip Pareto. Satu, pasti dijawab. Kedua, jawabannya pasti sesuatu yang membuahkan hasil. Nah, tapi kekurangannya. Kalau Anda nanya Pareto, itu pasti jawabannya adalah gambaran besar. Contoh tadi, "Coach, gimana cara misalkan jago badminton?" Dia bilang langkah kaki. Nah, langkah kaki itu kan banyak, apa langkahnya yang benernya gimana, langkah yang salah bagaimana. Nah, ketika Anda nanya Pareto ke si pembicara tersebut, ke si coach tersebut, dia akan senang. Tapi begitu dia ngasih jawaban, Anda tanya lagi, langkah kaki gimana coach yang bener, itu dia akan kesel. Oke? Saya ulang, ketika Anda nanya pertanyaan Pareto ke seseorang expert, ke seseorang yang jago, ke seseorang master, apapun jawaban dia, jangan ditanya lagi. Penting nih. Si coach bilang langkah kaki, udah catat langkah kaki, abis itu Anda googling, abis itu Anda beli buku, Anda cari tahu langkah kaki yang bener kayak gimana. Anda nanya ke dokter, "Gimana dok cara biar gak jerawatan?" Jangan stres. Anda catat, Anda cari sendiri gimana cara ngilangin stres, gimana cara meditasi, metode-metode apa yang supaya menghindari Anda stres, makanan-makanan apa yang tidak memicu stres, segala macam. Itu tugas Anda selanjutnya. Jangan pas dia udah jawab Anda tanya lagi, "Oh, jadi jangan stres ya dok?" "Iya." "Gimana dok cara yang gak stres?" Ditabuk Anda pakai stetoskop. Anda ke coach badminton, "Oh, jadi cara jago langkah kaki ya coach ya?" "Iya." "Coba coach praktekin coach langkah kaki yang bener." Disemes Anda pakai kok gitu. Dan di berbagai hal lainnya. Oke, jadi intinya adalah ketika Anda sudah bertanya dengan prinsip Pareto dan Anda sudah menjawabnya, jangan sekali-kali Anda nanya cara dari jawaban tersebut. Nah, dia ngasih tahu jawaban langkah kaki, jangan ditanya cara langkah kaki yang benar gimana. Dia ngasih tahu, dokter ngasih tahu jangan stres, Anda jangan tanya gimana caranya jangan stres. Jangan, udah. Itu cukup Anda simpen. Oke? Dan gimana cara mengoptimasinya lagi? Misalnya Anda mau jago di bidang badminton, oke, coach pertama bilang langkah kaki. Anda cari lagi coach kedua, coach ketiga sampai 5. Anda tanya prinsip Pareto yang sama. Kalau misalkan dari 5 itu memberikan jawaban 2 aja yang sama, saat ada 2 coach ngasih jawabannya tetap sama, langkah kaki. Nah, Anda berarti udah memvalidasi, oh, dari 2 pakar yang gue datengin, 2 dari 5 ngomong langkah kaki. Oh, berarti ini fix. Nah, berarti Anda dapat jawaban yang oke, fix ini jawabannya. Ini Paretonya. Ini yang harus gue dalemin sehingga menghasilkan 80% kesuksesan atau keberhasilan. Gitu. Kayak saya bikin kelas coaching ya tentang toko online dengan FB Ads. Saya latihannya 2 tahun. Banting bakar waktu, bakar duit, bakar tenaga. Yang saya ajarin itu sekitar ya hitungan 3 bulan 4 bulan akhirnya jadi kayak saya. Bahkan bukan kayak saya lagi, seringnya lebih dari saya. Dan itu wajar. Kenapa? Lah, saya ngabisin waktu bertahun-tahun, dapat ilmunya. Dari semua trial yang sudah saya dapat intinya sesuatu yang si Paretonya.
Nah pas lagi saya ngajarin, saya ngasih tahu hal itu, si Paretonya itu ke murid saya. Sangat wajar kalau murid saya akhirnya mencapai yang saya capai dalam waktu yang singkat dan bahkan lebih dari saya. Ya iya, saya dapetin satu hal, dia udah tinggal denger doang, udah tinggal denger, tinggal dia lakuin. Di sebagian hidup dia bisa mendapatkan pareto yang lain. Nah sedangkan saya ngabisin waktu untuk mendapat satu pareto gitu. Jadi di kehidupan saya sendiri, murid-murid saya itu lebih dari saya. Kalau nggak hasilnya lebih dari saya, atau enggak waktunya lebih cepat daripada saya mendapatkan ilmu tersebut gitu, karena saya membagikan paretonya. Oke, daripada kita keburu malah jadi ngebahas saya tutup aja ya. Saya rangkum tentang tadi. Satu, cari tahu Pareto di dalam hidup Anda, apapun bisnisnya, apapun bidangnya, cari tahu sehingga Anda bisa optimalkan lagi kegiatan Anda tersebut. Kedua, ketika Anda bertemu seorang expert, tanyalah pertanyaan Pareto. Ketiga, begitu sang expert tersebut sudah menjawab, catat dan terima kasih lah, tidak perlu ditanya lebih detail karena itu akan membuat dia kesel. Kenapa kesel? Karena untuk menjawab aja dia udah mikir lama. Jadi kalau Anda tanya lagi malah gedek dia, dan bisa mengurangi berkah Anda dalam mencapai ilmu tersebut. Oke, semoga bermanfaat. Ini saya rekamannya pakai iPad, nggak tahu hasilnya lebih bagus daripada kemarin saya pakai iPhone apa enggak. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.